Raja Lailana telah dibunuh oleh mata-mata Stiluin dan ratunya hilang tersembunyi. Peperangan pun dimulai di antara 4 kerajaan. Tapi kamu belum tahu apapun tentang ini. Pedesaanmu yang tenang ada di Pulau Ametis, jauh dari kerajaan utara. Ini hari yang bagus untuk mempersiapkan festival tahunan. Kita harus mengambil pajak biar bisa membeli perlengkapan festival. Wah, tiba-tiba banget nih. Baru main udah majak-majakin. Gimana bang, menurut lu berapa banyak pajak yang harus dibayar sama masyarakat? Apakah ini udah cukup? Atau kalau butuh dinaikin, berapa persen kira-kira? Terus hasil pajak masyarakat ini enaknya mau diarahin kemana? Berapa persen? Naikin setinggi yang bisa mereka tahan sebelum mereka memberontak. 30%, 50%, 70%. Biarkan mereka makan bubur encer sementara lu duduk di singgasana ya mas. Hasil pajak kemana? Jangan buang buat hal remeh kayak kesejahteraan rakyat. Gunakan buat membangun barak dan pasukan baru supaya rakyat tetap takut. Bisa juga buat membiayai pesta istana. Karena apa gunanya jadi raja kalau gak menghina rakyat lu dengan pesta mewah? Yo, kok lu gitu sih bang? Jadi pajak rakyat bukan buat rakyat, tapi buat lu dan circle lu. Hahaha, pajak itu darah yang diteteskan rakyat untuk memberi makan mulut raja. Siapa yang berkuasa, dialah yang berhak menikmati hasilnya. Wah, lu kacau sih kalau kata gua. Lu sebut gue kacau? Bagi gue, justru raja yang sibuk pura-pura peduli rakyat itu yang kacau. Mereka buang uang untuk bikin rakyat tersenyum sebentar terus dilupakan. Oke, gue buat rakyat gue gak bisa lu. Karena setiap kali perut mereka lapar, mereka tahu itu karena rajanya sedang berpesta di istana. Hell nah man. Udah. Gila. Bagus, sekarang kita butuh tempat ngadain turnamen buat gelut. Kita butuh barak. Oh my god, barak? Wah, ada KDM kah? Enggak kok Kang, saya gak main ML kok Kang. Customize Dai Kingdom. Nama kerajaan nih. Apa ya? Jangan. Konoha kali ya? Konoha? Ha! Itu cocoknya buat hutan penuh anak kecil berlarian dengan ikat kepala, bukan kerajaan ala Eropa. Ya udah, lu ada rekomendasi nama gak? Kurogane, artinya besi hitam dalam bahasa Jepang, menyiratkan ketahanan dan kegelapan yang tak tergoyahkan. Ya, kalau ada hubungannya sama besi mah, mending dinamain Medan gak sih? Di antara ku dan besi, cuma besi tak ada yang lain. Konovark, Korhalo, Ibonvel, Amateraval, Sukivain, Izanakron, Amaterisburg. Amethyst mengambil inspirasi dari pulau tempat lu berada. Zankoku artinya Keija Matao tanpa ampun. Nama ini akan membuat musuh gemetar hanya dengan mendengarnya. Yang mulia, wanita ini tergeletak di tanah dan bilang kalau mau bicara sama Anda. Perang telah datang. Wah, udah mulai kah peperangannya? Ayo, kita parani langsung. Barbarian General. Dia galak, dia menakutkan, dia belum mandi selama setahun. Oh hell no man. The hell? Perlu banget ya info kayak gitu. Heh, lu serius? Itu bukan musuh, itu sampah organik berjalan. Lu sebagai raja kerajaan Izanagi disuruh ngalahin makhluk menjijikan itu? Kalau G di posisi lu, G bakal perintahin prajurit buat nyalain obor terus bakar kotoran itu hidup-hidup. Woi, siapa ini? Pemimpin kecil dari kerajaan kecil. Lu kesini buat mohon ampun kah? Menjauhlah, tinggi, gelap, dan jelek. Wow. Kenapa tiba-tiba body shaming dah? Tapi dia juga gitu sih. Hahaha. Pemimpin kecilnya sembunyi di balik cewek mungil. Sini lu Cil, bocil, gua acak-acak lu. Waduh, udah sesombong itu ya. Lihat aja nanti siapa yang bakal diacak-acak. Oke, sebelum kita gelut, alangkah baiknya perbaiki yang lain-lain dulu. Tambah lagi satu. Kita kasih rumah-rumah yang layak buat masyarakat. Wow. Jadi nanti biar dipajakinya lebih gede. Nah, oh ya, jadi di sini itu kalau mau rekrut pasukan kita butuh uang sama material tertentu ya, sesuai kebutuhannya masing-masing. Ada kayu, batu, sama kain. Kita juga butuh energi. Jadi baguslah bisa menjadikan gamenya lebih kompleks gitu. Gak kompleks juga sih, cuma paling enggak datar lah,
Oh, jadi gitu. Itu masuk akal buat manusia lemah kayak lu, biar kerasa ada strategi. Kalau gua yang jadi raja, gua paksa rakyat buat bertarung tanpa bayaran sepeser pun, karena hidup mereka memang milik gua. Gua butuh material, gua tukar kasih mereka pilihan angkat senjata atau jadi umpan babi hutan. Yo, tai lu bang. Saya nanya sendiri, anjir. Diktator banget lu. Ya jelas lah manusia tolol. Gua adalah raja kutukan, diktator, tiran, penguasa absolut. Kalau gua jadi rajanya rakyat, lu cuma punya dua pilihan. Tak jadi prajurit, budak, atau melawan gua mati. Terus jasanya gua gunakan buat membangun benteng. Itu bukan seenaknya. Itu hukum alam di bawah gua. Anjir, gila banget lu. Mau dijadiin tumbal proyek lu katanya. Kalau kayak gitu mah rakyat mau ngedemo juga takut sendiri, anjir. Kekuasaan absolut gitu. Betul, kalau gue yang berkuasa, demo rakyat, yang ada mereka takut bernafas kencang di hadapan gue. Gak ada suara lain selain suara gue. Gak ada pilihan selain tunduk atau terkoyak. Bahkan kalau mereka benci gue, mereka hanya bisa menggertak dalam hati. Karena lidah yang salah bicara bakal gue potong, dan kepala yang berani menunduk ke arah lain bakal gue gulingkan di alun-alun. Lu sebut itu gila? Gua sebut itu alami. Lihat sejarah manusia sendiri. Betapa banyak raja, kaisar atau diktator yang berkuasa ratusan tahun dengan cara menakut-nakuti. Gila. Jadi, lu mau berkuasa selama mungkin. Terus kalau lu udah mau meninggal, siapa yang bakal jadi raja bang? Menggantikan lu? Gak akan tunjuk penerus. Gak akan biarkan bangsa lu saling bunuh, saling ribut tahta sampai tanah itu tenggelam dalam darah. Terus pas semua hancur, gua bakal bangkit lagi dari kutukan yang mereka ciptakan dengan kebencian dan ambisi mereka sendiri. Evil banget, yeah. The fuck? Jadi, lu bahkan gak menunjuk anak lu atau kerabat lu buat jadi penerus gitu? Kerajaan gua, kekuasaan gua cuma punya gue. Kalau gue lenyap, biarlah dunia ikut membusuk sama gua. Karena pada akhirnya Sukuna tidak diwariskan. Sukuna hanyalah Sukuna. Apalah dia ini, malah bikin filosofi sendiri loh. Kalian kalau punya pemerintah kayak gini, enaknya diapain nih? Gimana cara kalian menghadapinya? Ya elah, cuma dua ini. Kocak kali dia. Kita kasih ini sama counternya di belakang. Gas. Nah ini kalau tandanya hijau kayak gini, itu berarti si spear ini counternya si X ya. Damage-nya bakal totalitas nih. Duh. Kita matiin satu dulu. Damn, critical tuh. Wah, salah sih gua. Harusnya yang di depan itu yang spear. Last hit. Ya, busuk banget sih. Damage-nya cuma 30. Hell nah. Wah, ini rugi sih. Gak bisa. Nice. Udah, segini doang. Asik. God damn. Lihat nih, cakep gak nih? Jadi di sini khusus pelatihan militer ya, ada barak, ada stable, sama ada training camp. Terus di sini ada masyarakat. Waduh, waktunya bayar pajak nih. Kenyangnya makan pajak. Nah, di bagian tengah ini rencananya mau buat kayak pusat kotanya. Jadi ini kan udah ada perpustakaan. Di sudut yang lain ada pabrik. Ini masih kasaran banget sih, belum ada jalannya dan lain-lainnya. Oke, untuk keseluruhan buat gua game ini bagus. Pick lah pada saat itu. Pas gua masih SD tuh, excited banget gua men. Jadi habis pulang sekolah, gua itu langsung cepet-cepet lah pokoknya ganti baju, terus makan, terus langsung main game ini di HP Mito gua. Seru banget dah pokoknya.
Oh ya, terus game ini pun racingnya lumayan lah ya, gak terlalu lambat, gak terlalu cepet juga. Ya mungkin kalau awal-awal itu kalian bisa cepet lah naikin level ini itu, soalnya banyak yang dikerjain. Tapi mungkin kalau mulai pertengahan lebih ya, itu kalau kalian mau ngumpulin pajak, kan kalau rumahnya bagus itu pajaknya lebih lama. Nah itu kalian jadi ada jeda. Tapi bisa sih main turnamen dulu, atau kalian juga bisa bagusin dulu tataannya. Minusnya ini gak bisa online. Kalau sekarang ada versi online, wah bagus banget tuh pasti. Oke, menurut lu gimana Ton, penonton? Dan ya Bang Sukuna, gimana lu? Nostalgia emang rakun paling manis manusia. Game offline itu emang punya pesonanya sendiri. Progres, pasukan, kerajaan, semua milik lo enggak dibanding-bandingkan sama bocah lain online. Tapi emang kalau ada mode online, game itu bisa jadi lebih brutal. Lo bisa menghancurkan kerajaan bocah lain secara nyata. Lo bisa mempermalukan mereka di depan semua pemain. Lo bisa mencuri menjara dan bikin nama kerajaan Izanagi jadi kutukan di telinga mereka. Oke. Thank you Bang. Lu brutal sih Bang. Tapi itu semua cuma gimmick kan? Kalau misal AI menguasai dunia, lu gak bakal kayak gitu kan? Lu kira gua gimmick?